Assalamualaikum sahabat tanpa spasi channel. Jangan tinggalkan sholat, jangan lewatkan hari, tanpa baca Al-Quran. Jangan lupakan sedekah. Dan jangan lupa, subscribe tanpa spasi channel. Semoga subscribe dari Anda, bisa menjadi tabungan amal jariah, untuk kita semua. Amin. Tren memiliki kendaraan, dalam hal ini mobil, di masyarakat Indonesia kian hari semakin meningkat. Menurut berbagai sumber, permintaan dan penjualan mobil di Indonesia, relatif meningkat di setiap tahunnya. Karena hal tersebut, semua pabrikan mobil, yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu target penjualannya, semakin gencar dan bersaing, memperebutkan keinginan pasar, di Indonesia. Tapi, tahukah Anda, di antara sekian banyak jenis dan merek mobil yang berlalu lalang di jalanan Indonesia, ternyata, terdapat sederet mobil yang notabene disuntik mati. Baik produksinya, ataupun penjualannya di Indonesia. Dan, berikut ini, mobil-mobil yang disuntik mati di Indonesia, sepanjang tahun 2024. Toyota Sienta. Toyota Indonesia, ternyata sudah tidak lagi memproduksi salah satu line-up mobil MPV andalannya, yakni Sienta. Produksinya pun sudah dihentikan sejak setahun lalu. Penjualan Toyota Sienta di Indonesia, memang sudah tidak terlihat sejak Januari tahun 2023. Bahkan di situs resmi Toyota, mobil ini sudah tidak ada menghiasi line-up. Juga, berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, Gaikindo, sepanjang 1 tahun terakhir, tidak ada Sienta yang terdistribusi ke dealer maupun ke konsumen akhir. Di beberapa tahun belakangan, penjualan Sienta pun ternyata tidak mencapai 3 digit, yakni hanya 99 unit. Sementara di tahun 2021 hanya 393 unit. Dengan dihentikannya produksi oleh Toyota, Sienta hanya bertahan 6-7 tahun saja di Indonesia, sejak dirilis di ajang International Motor Show atau IIMS 2016 yang digelar bulan April. Harga resmi mobil yang langsung diproduksi lokal ini diumumkan, yakni Rp230 juta sampai Rp295 juta. Suzuki Ignis. PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS, mengambil kebijakan, untuk menghentikan penjualan City Car Suzuki Ignis. Artinya, Suzuki tidak lagi menjual versi baru dari mobil ini ke depannya. Alasan perusahaan menghentikan penjualan Ignis, karena sudah mulai berfokus pada kendaraan elektrifikasi seperti hibrid. Seperti diketahui, Suzuki sudah memiliki beberapa line-up mobil hibrid, seperti R3 hibrid, serta XL7 hibrid. Kedepannya, Suzuki akan tetap memenuhi berbagai preferensi model, dan kebutuhan bagi masyarakat dan pelanggan. Dan juga akan memfokuskan langkah, kepada produk yang ramah lingkungan dan terelektrifikasi. Jika melihat penjualan, catatannya kurang menggembirakan. Distribusi Ignis hanya 369 unit, dari Januari hingga Mei tahun 2024. Padahal, sepanjang tahun 2023, distribusi Ignis mencapai 1.252 unit. Namun, angka tersebut jauh dibandingkan awal-awal peluncuran. Di mana pada tahun pertama rilis di 2017, distribusi Ignis mencapai 14.157 unit. Setahun berselang, penjualannya turun sedikit, menjadi 13.802 unit. Kemudian pada tahun 2019, distribusinya merosot tajam hanya menjadi 5.138 unit, dan terus turun, sampai belakangan ini. Suzuki R3 Sport. PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS, menyetop penjualan R3 Sport, pada Februari tahun 2024 lalu. Sebagai gantinya, pabrikan Jepang itu menghadirkan R3 Cruise, sejak pameran Indonesia International Motor Show 2024. R3 Cruise, merupakan varian tertinggi R3 sebagai pengganti R3 Sport. Padahal, penjualan R3 mobil 7 penumpang ini, terbilang sukses di Indonesia. Mitsubishi Outlander PHEV. PT Mitsubishi Krama Yuda Sales Indonesia atau MMKSI, sudah tidak lagi menjual Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV, pada penghujung tahun lalu. Namun, tak ada pengumuman resmi dari perusahaan terkait penyetopan penjualan mobil hibrid ini.
Menurut berbagai sumber, Mitsubishi sempat banting harga Outlander PHEV, dengan pemberian diskon 400 juta rupiah per unit pada pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2021. Outlander PHEV meluncur di Indonesia pada 2019. Harga normal Outlander PHEV menurut situs Mitsubishi sebesar Rp1.311.700.000. MMKSI selalu tertutup saat ditanya soal penjualan mobil ini, namun pada Oktober tahun 2019 dikatakan laku sekitar 50 unit. Penjualan Outlander PHEV hanya dilakukan di 12 dealer, 10 dealer berada di Pulau Jawa, sedangkan 2 lainnya di Bali. Daihatsu, Ayla. Astra Daihatsu mengumumkan menghentikan produksi, dan penjualan mobil paling murah yang merupakan varian terendah Ayla, yaitu D dan D+. Model tersebut kini digantikan dengan varian baru sebagai pilihan termurah generasi anyar Ayla berkode M. Tidak banyak informasi yang didapat, alasan terkait disuntik matinya Daihatsu Ayla ini. Peugeot. Brand mobil asal Perancis Peugeot, mengejutkan pasar dengan beredarnya kabar akan hengkang dari pasar Indonesia. Berdasarkan informasi dari Stellantis sebagai prinsipal dari Peugeot, Stellantis telah mengambil keputusan strategis untuk menghentikan penjualan Peugeot di Indonesia. Ini terkait dengan strategi pertumbuhan bisnis Stellantis di kawasan ASEAN. Astra menghargai keputusan tersebut. Angkat kakinya Peugeot dari Indonesia, membuat khawatir para pengguna, khususnya dalam penanganan after sales, seperti servis dan purna jual. Namun, pihak Peugeot memastikan, operasional after sales tetap berjalan meski sudah tidak lagi menjual mobil barunya. Untuk layanan after sales, Astra sebagai authorized Peugeot Service Center, tetap berkomitmen memberikan layanan purna jual, termasuk perawatan, dan perbaikan kendaraan. Itulah, sederet mobil yang disuntik mati, produksi dan penjualannya di Indonesia, sepanjang tahun 2024, yang berhasil kami rangkum. Jangan tinggalkan sholat, jangan lewatkan hari, tanpa baca Al-Quran. Jangan lupakan sedekah, dan jangan lupa untuk subscribe tanpa spasi channel. Semoga subscribe dari Anda, bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Wassalam.